Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kerohanian Himakap. Perkenalkan, nama aku Aca dan partner aku Gita. Ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget nih Kak. Halo, aku Zahra. Halo Kak Zahra. Hai. Apa kabar Kak Zahra? Kabar baik, alhamdulillah. Kak Zahra lagi ada kesibukan apa nih ngomong-ngomong? Apa ya kesibukannya? Paling kan sekarang lagi libur nih, paling main aja sama temen. Terus kan Hima juga lagi ada beberapa proker sih, paling rapat-rapat gitu. Gitu. Oke, kali ini kita ingin buat podcast nih. Podcast apa nih Kak? Wah, podcast apa nih Kak Aca? Kali ini kita mau buat podcast dengan judul Tren Style Muslimah di era Gen Z atau di era kita nih, di seumuran kita, menurut pandangan Islam itu gimana sih? Nah, kita membuat judul kan dengan Tren Style Podcast Muslimah di era Gen Z. Apalagi sekarang di sosial media, di platform manapun lagi hype banget gak sih tren-tren kayak gitu, tren style, tren outfit juga kan, terus mix and match outfit. Nah, kita tuh membahas gimana sih menurut pandangan Islam mengenai hal tersebut. Apalagi kan sekarang banyak juga nih perempuan-perempuan yang suka melenceng ketika menggunakan pakaian kan Kak. Betul. Terus mungkin kadang ada yang pakaiannya udah muslimah tapi sikap atau perilakunya tidak mencerminkan muslimah. Nah, gimana nih menurut Kak Gita, pandangan Islam tuh gimana sih? Oke, menurut pandangan Islam nih ya, Islam tidak pernah memerintahkan pada perempuan muslimah untuk mengenakan jenis dan model pakaian tertentu. Islam memberikan kebebasan seluas-luasnya pada mereka yang untuk merancang pakaian sesuai selera masing-masing. Hanya saja terdapat kriteria-kriteria yang harus diperhatikan oleh seorang muslimah dalam berpakaian. Nah, menurut Kak Zahra apa aja sih kriteria-kriteria pakaian muslimah menurut pandangan Islam tuh? Kalau menurut aku ya, yang pertama itu kita harus menutup aurat sih, itu paling penting ya. Terus kita nggak boleh pakai pakaian yang mencolok mata kayak dari warnanya yang mencolok gitu, itu nggak boleh. Kayak terang banget gitu ya Kak. Terus yang tipis, yang transparan sampai mamerin lekuk tubuh tuh itu juga nggak boleh. Yang terlalu sempit, yang terlalu ketat. Terus berbeda, kita tuh harus, kalau kita sebagai muslimah tuh harus punya ciri khas gitu loh, nggak boleh ikut agama lain cara berpakaiannya. Iya. Terus busana muslimah tuh berbeda ya sama busana muslimah laki-laki, tuh ada bedanya. Iya tuh, banyak juga kan sekarang kayak perempuan tapi outfitnya kayak laki-laki. Iya, bahkan bentukannya juga mengikuti laki-laki tuh. Tomboy lah istilahnya. Kayak itu sih. Nah, teman-teman, itu termasuk kriteria pakaian muslimah yang baik. Sebenarnya tuh di Islam tuh boleh aja model apapun, diberi kebebasan asal sesuai kriteria menurut pandangan Islam. Apalagi kan di era kita nih, di Gen Z ini, pakaian tuh sekarang udah banyak banget kan model-modelnya. Namun banyak juga muslimah yang tidak sesuai kriteria atau menurut pandangan Islam. Ada yang pakaiannya ketat atau pakaiannya sih nggak ketat, cuman kayak sikapnya, perilakunya tuh tidak mencerminkan banget, kayak yang mencerminkan sebagai muslimah lah ya. Iya, juga banyak yang ikut tren-tren, cuman kadang nggak sesuai aturan tuh. Nah, menurut Kak Zahra gimana sih tren-tren outfit atau style di era Gen Z atau di era kita tuh gimana menurut Kak Zahra? Menurut aku ya, di era kita nih sebagai Gen Z gitu, udah banyak sih yang muslimah yang udah pakai hijab, udah mulai pakai hijab. Bagus sih. Cuma emang belum sesuai nih sama yang seharusnya aja. Tapi menurutku itu bagus sih, udah bagus banget. Menurut kamu kayak udah pakai kerudung, udah berpakaian muslim aja udah baik, cuman harus lebih diperbaiki aja nggak sih Kak? Apalagi kan kita lihat sekarang ya, baju muslimah sekarang tuh udah banyak banget modelnya. Jadi nggak ada tuh alasan buat kayak nggak menutup aurat soalnya nggak stylish, nggak ikutin zaman. Itu nggak bisa. Ya bisa, apalagi gitu, dengan alasan belum siap juga nggak sih? Kan bisa juga belajar kan, pelan-pelan belajar. Wah, bener banget tuh Kak Zahra. Kita juga sebenarnya nggak apa-apa pakai style yang bagaimanapun, tapi kita juga harus tahu style yang sesuai kriteria atau batas yang harus diperhatikan. Bener banget nih Kak Gita, apalagi aku juga nih termasuk suka banget sama style
style-style gitu, apalagi ikut tren-tren gitu sih. Mungkin aku juga bisa dibilang hobi lah ya. Iya. Tapi ya tetap harus sesuai kriteria menurut pandangan Islam atau sesuai batasnya. Aku juga masih sering sih diingetin sama teman-teman aku buat gak FOMO juga sama sosial media. Apalagi kan sosial media atau lagi TikTok, Instagram gitu, trennya tuh nggak bakal ada habisnya kalau kita ikut-ikutan terus. Kayak gue belum ikutan ini nih, gue harus ikut. Kadang kan kayak gitu kan ya. Bener banget Kaca, apalagi di dunia maya kan sekarang begitu banyak yang menggiurkan tren-tren style muslimah. Jadi kita pengen nyoba terus gitu pengen kan. nyoba beli, terus mencuci mata gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma emang harus diperhatikan lagi aja dari modelnya, sesuai apa belum. Mengenai style muslimah zaman sekarang nih Kak Zara, kan banyak tuh style muslimah yang terkadang banyak yang cuma beli hanya mencuci mata. Ya, kayak beli karena ini lagi tren nih ya. Aku harus beli juga kan tanpa tahu style itu sesuai kriteria atau enggak. Bener banget nih. Banyak yang kayak gitu sih. Iya, bener banget tuh Kak Gita. Apalagi kan zaman sekarang style muslimah yang terkadang tuh tidak memenuhi kriteria kan. Asal baju itu tuh kayak menarik mata, kita langsung beli. Apalagi kayak ini lagi tren banget nih di sosial media, di TikTok or something. Aku harus punya juga kan. Banyak banget orang yang masih berpikiran kayak gitu, kayak gue harus punya, nggak mungkin gue nggak punya, kayak gitu kan. Kadang ada juga yang mungkin pakaiannya mereka tuh udah tertutup, cuma kan ketat. Sama aja bohong gitu. Berarti itu belum memenuhi kriteria. Banget Kak Zara. Terus kita juga kan udah tahu nih kriteria yang harus kita perhatikan apa aja. Kalau menurut Kak Zara, batas-batas apa saja sih yang harus kita perhatikan? Apakah di dalam Al-Quran harus ada batas-batas tertentu yang harus kita patuhi? Oke, menurut aku sendiri ya kan, aku sendiri juga pakaiannya belum sempurna nih. Iya, aku juga kita masih sama-sama belajar nggak sih di umur kita yang segini. Dibetulkan lah gitu. Tapi yang aku tahu ya, dalam Islam sendiri itu dalam berpakaian, khususnya muslimah ya, kita perempuan itu ada aturan-aturannya. Kayak misalnya tuh kita nggak boleh pakai baju yang terlalu ketat, kayak tadi yang di kriteria itu kan termasuk. Terus pokoknya yang memperlihatkan lekuk tubuh tuh nggak boleh, kayak rambut kelihatan waktu pakai kerudung. Kayak itu sih paling. Iya. Tuh, begitu ya Kak Zara. Iya gitu. Kalau kita udah punya kriteria dan batas-batas tertentu, itu kita harusnya bisa buat acuan untuk kita taati. Iya, kayak jadi patokan lah ya. Ya, agar kita tahu dan tidak terjebak dalam lubang maksiat gitu ya. Sebenarnya Islam memberikan kriteria dan batas-batas itu juga untuk kita juga. Iya, buat kebaikan kita juga. Buat kebaikan. Terus kita juga dalam Islam wanita itu sangat dijaga nggak sih Kak? Dijaga, dihormati banget. Kayak soalnya kayak perempuan itu tuh kayak berlian lah ya, bisa dibilang. Lindunginnya juga susah gitu kan. Jadi kita kayak buat kesadaran diri sendiri aja nggak sih Kak? Pinter-pinter untuk berpakaian, bersikap juga. Bener banget kan. Islam sebenarnya memberikan aturan-aturan itu semua juga untuk kebaikan kita juga. Apalagi nih ya di zaman sekarang tuh banyak banget kejahatan di mana-mana nggak sih? Kayak kalau udah berpakaian muslimah juga kadang orang-orang juga bisa jahat gitu kan. Kayak pelecehan seksual tuh. Pelecehan tidak langsung juga bisa. Iya. Secara verbal, secara di sosial media juga banyak kan pelecehan seksual. Makanya kita sebagai muslimah lagi di zaman sekarang kita harus lebih berhati-hati juga dalam berpakaian. Menghindari hal-hal yang kayak gitu sih lebih tepatnya. Jangan sampai kejadian di kita nantinya. Betul kan Ca? Tapi nih Kak Zara, gimana sih menurut Kak Zara dalam pandang Islam mengenai muslimah yang sudah menutup aurat dengan sempurna tuh Kak Zara, tapi ternyata perilakunya yang tidak mencerminkan dia baik. Banyak tuh suka gibah. Gimana Kak Zara? Agak sulit ya pertanyaannya ya. Tapi ya kalau menurut aku kan, apalagi kita perempuan nih kan, tahu ya kalau ngumpul sama temen tuh gimana
nggak sih? Udah refleks aja nggak sih Iya, Kak? apa aja diobrolin, semuanya diobrolin lah. Tiba-tiba ngomongin orang gitu kan, Iya. tanpa sadar. Tanpa sadar. Cuma emang itu nggak boleh sih. Iya. Tapi kan ya menurut aku ya kita tuh nggak perlu nyalahin gitu apa yang dia pakai, apa yang dia kenakan. Karena kan apa ya, iman seseorang tuh dilihat dari hatinya, bukan dari Iya. apa yang dia pakai. Cuman kalau pakaian udah baik, pasti hatinya juga baik. Iya. Ya sih. Begitu ya Kak Zahra. Iya. Emang kita sebagai muslimah yang beriman harus banget menaati segala perintahnya dan menutup aurat juga tuh udah Iya. termasuk kewajiban kan Iya, di Islam. betul. Gak ada tuh kayak aku tuh belum siap pakai kerudung, aku tuh takut kalau sifat aku nggak mencerminkan. Padahal kan kita itu udah wajib ya. Iya. Kita juga harus belajar nggak sih, apalagi kita udah balik nih ya, maksudnya kayak Udah tahu. Iya udah tahu kan, apalagi kan dosanya juga kenanya ke orang tua kita juga gitu. Jadi kayak menutup aurat itu adalah kewajiban bagi muslimah atau setiap Bukan cuma muslimah aja nggak sih, laki-laki juga Iya. ada aturannya kan? Iya, banyak banget nih kayak kadang laki-laki kayak bilang ini cewek belum nutup aurat bla bla bla. Padahal dia juga masih pakai celana yang sepaha tuh Iya, kalau itu keluar nggak boleh, kan, kan? futsal juga kan. Iya. Gitu. Padahal muslimah atau apa laki-laki perempuan tuh wajib banget menutup aurat gitu. Nggak perempuan doang lah ya. Laki-laki pun sama. Iya. Nah, sekiranya podcast kita pada hari ini sampai sini aja ya temen-temen. Udah jelas belum kayak maksud dari podcast kita? Iya. Banyak juga kan yang bisa diambil dan sangat bermanfaat nih di era kita untuk saling mengingatkan aja kan, buat sama-sama belajar aja. Apalagi tren style muslimah di era Gen Z ini emang gak ada habisnya sampai kapanpun kan. Sosial media juga lagi hype-hypenya banget kan. Pasti bakal ada yang baru terus. Belum ada habisnya, apalagi emang ya di era kita lah ya. Lagi anak kecil juga sekarang udah banyak yang Ini ngikut udah pinter kan. banget nih, udah pada pinter stylist. Kayak apalagi kalau kita masih kecil mah style kita ya, Kayak apa sih? iya. Kalau sekarang jauh lebih Iya, berkembang udah juga nih ngerti sosial deh media, platform juga udah banyak kan di mana aja. Dan semoga podcast ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang ingin memakai style muslimah zaman sekarang tapi masih taat untuk mematuhi perintah Allah. Dan jangan lupa untuk nonton podcast ini yang lain juga ya teman-teman. Tetap bersama Himakep Divisi Kerohanian. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.